Selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam penyerbukan dan perantaranya. Ingin tahu lebih jelas? Simak video berikut ini. Nah, perantara pada proses penyerbukan selain dibantu oleh serangga bisa melalui siapa saja? Ya, perantara dari proses penyerbukan pada tumbuhan bisa dibantu oleh angin atau hewan yang biasanya hinggap pada bunga. Apa saja? Bisa serangga, itu bisa berupa lebah, kupu-kupu, dan lain sebagainya. Kemudian apalagi hewan yang biasanya membantu proses penyerbukan? Ya, yaitu burung. Kan biasanya burung juga sering hinggap di atas bunga. Setelah itu apalagi? Siapa lagi yang membantu proses penyerbukan itu? Ya, tentunya manusia. Mungkin kita saat berkebun itu menyentuh bagian dari benang sari, sehingga serbuk sari akan jatuh di kepala putih. Nah, secara tidak langsung kita membantu proses penyerbukan pada tumbuhan. Apalagi yang bisa membantu proses penyerbukan pada tumbuhan? Yakni air. Bisa dipahami ya anak-anak? Jadi perantara dari proses penyerbukan adalah manusia, angin, hewan, dan air. Nah, selain melalui perantara, penyerbukan itu juga ada macam-macamnya. Siapa yang tahu penyerbukan itu ada berapa macamnya? Kita simak penjelasan Bu Yumna setelah ini. Setelah kita belajar perantara dari proses penyerbukan atau yang membantu proses penyerbukan, yaitu angin, manusia, hewan, dan air, selanjutnya kita belajar tentang macam-macam penyerbukan. Penyerbukan ada 4 macam. Yang pertama penyerbukan sendiri, yang kedua penyerbukan tetangga, yang ketiga penyerbukan silang, dan yang keempat penyerbukan bastar. Nah, di sini Bu Yuna sudah menggambarkan yakni bunga. Apa sih penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar itu Bu Yuna? Nah, simak penjelasan dari Bu Yuna ya. Yang pertama kita belajar tentang penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri. Nah, penyerbukan sendiri ini adalah peristiwa serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang sama. Jadi perlu digarisbawahi ya, pada bunga yang sama. Nah, anak-anak, pernahkah kalian lihat bunga itu dia akan tumbuh pada tangkai yang berbeda, ya kan? Ada yang tumbuh di sini, ada yang tumbuh di sini, kan bermacam-macam. Nah, penyerbukan sendiri ini penyerbukan yang terjadi pada bunga yang sama. Jadi pada satu bunga ini terjadi proses penyerbukan, yakni benang sari jatuh di kepala putih. Pada satu bunga ini dinamakan penyerbukan sendiri. Bisa dipahami anak-anak? Jadi pada satu bunga terjadi proses penyerbukan. Bisa dipahami? Selanjutnya yang kedua yaitu penyerbukan tetangga. Nah, pada penyerbukan tetangga ini terjadi karena serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang masih satu tumbuhan. Jadi, kalian kan pernah lihat ya, bunga itu tidak hanya tumbuh satu saja pada satu tumbuhan. Misal pada satu tumbuhan itu bunga tumbuh mungkin 2, 3, dan seterusnya. Nah, pada penyerbukan tetangga ini terjadi serbuk sari jatuh pada kepala putih, ya, serbuk sari jatuh pada kepala putih
tumbuhan yang sama. Jadi masih dalam satu tumbuhan, melainkan beda bunga. Bisa dipahami? Penyerbukan tetangga itu adalah serbuk sari. Serbuk sari jatuh pada kepala putih, pada bunga yang masih satu tumbuhan. Bisa dipahami ya? Selanjutnya yang ketiga yakni penyerbukan silang. Nah, penyerbukan silang. Bagaimana tanda silang itu? Silang ya, penyerbukan silang. Jadi penyerbukan silang ini terjadi karena serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga lain yang sejenis tapi beda tumbuhan. Jadi penyerbukan silang jatuhnya benang sari atau serbuk sari ke kepala putih pada tumbuhan yang sejenis tapi beda tumbuhan. Bisa dipahami? Ya. Jadi seperti ini. Serbuk sari pada tumbuhan A misalnya, pada tumbuhan A jatuh ke kepala putih pada tumbuhan B. Nah, tumbuhan A dan tumbuhan B ini merupakan jenis tumbuhan yang sama. Misal, ini bunga pohon mangga dan pohon mangga, tapi beda tumbuhan. Ya, bisa dipahami? Nah, selanjutnya penyerbukan bastar. Nah, bagaimana penyerbukan bastar itu? Penyerbukan bastar adalah serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas atau berbeda jenis. Jadi, serbuk sari di sini pada tumbuhan B jatuh ke kepala putih pada tumbuhan C. Nah, tumbuhan B dan C ini berbeda jenisnya. Bisa kalian amati ya. Ini kan bentuknya seperti ini. Bunganya lebih seperti mangkok gitu ya. Nah, sedangkan tumbuhan yang C bentuknya lebih mekar dan lebih banyak gelombang-gelombangnya. Ini menandakan berbeda jenis. Misal, pohon mangga mana lagi? Ini ya. Kemudian yang ini pohon mangga gadung. Jadi seperti itu. Jadi penyerbukan bastar itu serbuk sari yang jatuh pada kepala putih pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda jenis atau berbeda varietas. Bisa dipahami ya anak-anak? Bu Yumna ulang lagi, macam-macam penyerbukan itu ada 4. Yang pertama penyerbukan sendiri, yang kedua penyerbukan tetangga, yang ketiga penyerbukan silang, dan yang keempat penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri terjadi serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang sama. Jadi ini ya nomor 1 penyerbukan sendiri. Benang sari jatuh pada kepala putih tumbuhan yang sama. Kemudian yang kedua penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga. Serbuk sari jatuh pada kepala putih bunga yang masih satu tumbuhan. Ya, bisa dipahami. Selanjutnya yang ketiga penyerbukan silang. Penyerbukan silang. Benang sari jatuh pada kepala putih pada bunga lain yang sejenis. Pada bunga lain yang sejenis tapi beda tumbuhan. Beda tumbuhan ya. Di sini di pot ini misal ini potnya berbeda seperti itu ya. Kemudian yang keempat penyerbukan bastar. Nah, penyerbukan bastar ini apabila serbuk sari jatuh pada kepala putih bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda jenis. Ya. Benang sari jatuh pada kepala putih tumbuhan yang berasal
dari varietas yang berbeda atau jenisnya berbeda. Bisa dipahami ya anak-anak? Nah, itu tadi kita telah belajar tentang macam-macam penyerbukan dan perantaranya. Bisa dipahami ya anak-anak? Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif. Nantikan video dari Bu Yuna. Untuk saat ini Bu Yuna akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.